Assalamualaikum, halo pemirsa Laudia Story. Kembali lagi bersama kami di kanal yang mengulas kisah nyata penuh misteri dan fakta mengejutkan di balik kehidupan sehari-hari. Kali ini, sebuah peristiwa menggemparkan terjadi di Kota Malang. Warga dikejutkan oleh temuan mengejutkan di balik usaha bakso yang selama ini dikenal ramai pembeli. Siapa sangka, di balik aroma sedap dan rasa gurihnya, tersimpan rahasia kelam yang tak terbayangkan. Di tengah hiruk-pikuk Kota Malang yang dikenal dengan kesejukannya, ada sebuah warung bakso sederhana di pinggir jalan utama daerah Lowokwaru. Warung itu tak pernah sepi pembeli, terutama saat sore menjelang malam. Asap dari kuah panas yang mengepul bercampur aroma gurih daging dan bawang goreng, selalu berhasil menarik perhatian siapapun yang lewat. Di papan kayu sederhana bertuliskan, Bakso Raffi, gurih asli Malang. Terpampang nama pemiliknya, Raffi, pria berusia sekitar 35 tahun yang dikenal ramah dan pekerja keras. Ia selalu menyapa pelanggan dengan senyum hangat, suaranya lantang dan bersahabat, membuat siapapun yang datang merasa seperti keluarga. Di balik meja kasir, terlihat istrinya, Sinta, perempuan lembut berparas manis yang selalu sibuk mencatat pesanan dan membantu mengantarkan mangkuk ke meja pelanggan. Mereka dikenal sebagai pasangan yang kompak dan penuh semangat. Dari luar, kehidupan rumah tangga mereka tampak bahagia. Banyak warga sekitar menjadikan pasangan ini sebagai contoh keluarga sederhana yang sukses berkat kerja keras dan kejujuran. Bahkan, beberapa pelanggan tetap sering mengatakan, bakso Raffi bukan cuma enak, tapi juga punya rasa yang hangat, seperti orang-orangnya. Kata-kata itu membuat Sinta sering tersenyum kecil, seolah hidupnya begitu sempurna tanpa celah. Namun, di balik keharuman kuah bakso yang mengepul setiap hari, diam-diam tersimpan cerita lain yang tak pernah terbayangkan. Raffi mulai jarang pulang tepat waktu. Ia sering beralasan mencari bahan daging segar keluar kota, atau memperluas jaringan pemasok. Sinta sebenarnya sempat curiga, namun rasa percaya dan kasih sayangnya terlalu besar untuk mengira ada yang salah. Ia hanya menganggap suaminya sedang berjuang untuk mempertahankan usaha yang semakin maju. Setiap pagi, Raffi bangun lebih awal, menyiapkan bumbu dan bahan dasar dengan ketelitian luar biasa. Ia dikenal perfeksionis dalam urusan rasa. Bahkan sedikit perbedaan takaran garam bisa membuatnya mengulang proses dari awal. Itulah sebabnya warung baksonya menjadi salah satu yang paling laris di kawasan itu. Pelanggan dari luar daerah pun kerap datang karena mendengar cerita tentang rasa bakso Raffi yang berbeda dari warung lain. Tak sedikit yang mengatakan kuahnya memiliki cita rasa unik yang tak bisa ditiru. Tapi siapa sangka, keunikan rasa itu kelak menjadi misteri besar yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Sore itu, suasana di warung tampak seperti biasa. Anak-anak sekolah berbaris sambil menunggu pesanan, para pekerja pulang kantor menikmati semangkuk bakso hangat, dan beberapa pelanggan tetap duduk di pojok sambil bercanda. Raffi tampak sibuk di dapur, sementara Sinta menyapa setiap pelanggan dengan lembut. Namun ada sesuatu yang berbeda dari sorot mata Raffi sore itu, tatapan kosong yang sesekali berubah tajam ketika pandangannya tertuju pada seseorang di meja sudut. Seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai, mengenakan jaket denim biru, sedang menikmati bakso sambil sesekali melirik ke arah dapur. Tak banyak yang tahu, wanita itu bernama Mira, pelanggan tetap yang belakangan ini menjadi cukup dekat dengan Raffi. Malam itu, setelah warung tutup, Sinta melihat suaminya termenung di depan meja dapur, menatap pisau daging yang baru saja ia gunakan. Sinta bertanya lembut, "Mas, kenapa? Capek?" "Ya." Raffi hanya tersenyum samar dan menjawab singkat, "Iya, cuma mikirin bahan besok." Tak ada yang aneh dari percakapan itu bagi Sinta, tapi dalam hati Raffi, ada badai emosi yang mulai tumbuh, kelelahan, kecurigaan, dan rasa bersalah yang bercampur menjadi satu. Ia tahu hubungan gelapnya dengan Mira sudah melampaui batas. Namun, di sisi lain, ia merasa hidupnya mulai dikendalikan oleh dua perasaan yang bertolak belakang. Cinta terlarang dan amarah yang sulit ia bendung. Hingga larut malam,
Lampu di dapur warung itu masih menyala. Dari kejauhan, bayangan tubuh Raffi tampak bergerak pelan, merapikan peralatan dapur satu persatu. Ia menatap foto pernikahannya dengan Sinta yang tergantung di dinding. Dalam diam, pikirannya berkecamuk, seolah ada sesuatu yang akan segera pecah dalam hidupnya. Tak ada yang tahu, malam itu menjadi awal dari sebuah kisah kelam yang kelak mengguncang seluruh warga Malang. Warung bakso yang dulu penuh tawa dan aroma menggoda, perlahan berubah menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak pernah dibayangkan siapapun. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti di warung bakso Raffi. Di mata pelanggan, semuanya berjalan normal, bahkan semakin ramai dari biasanya. Namun di balik keriuhan itu, hubungan antara Raffi dan Sinta mulai retak perlahan. Mereka tak lagi sering berbincang seperti dulu, dan tawa yang biasanya terdengar dari dapur kini digantikan oleh keheningan yang ganjil. Sinta mencoba menepis perasaan curiga, tapi hatinya tak bisa berbohong. Setiap kali Raffi berpamitan dengan alasan membeli bahan keluar kota, hatinya terasa gelisah tanpa sebab. Sampai suatu malam, Sinta memutuskan untuk mengikuti suaminya diam-diam. Ia bersembunyi di balik pepohonan di pinggir jalan, menyaksikan Raffi menaiki motor tuanya dengan membawa tas kecil di bahu. Dalam diam, ia mengikuti dari jauh. Lampu jalan memantulkan bayangan tubuh Raffi yang melaju menuju arah yang tak asing, bukan ke pasar, melainkan ke sebuah gang sempit di dekat kawasan perumahan. Di sana, lampu sebuah rumah tampak menyala redup. Dan dari kejauhan, Sinta melihat Raffi disambut oleh seorang wanita muda yang ternyata adalah Mira, pelanggan tetap warung mereka. Pemandangan itu membuat lutut Sinta lemas. Air matanya menetes tanpa suara. Beberapa hari berikutnya, Sinta pura-pura tidak tahu. Ia masih membantu di warung seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyum meski hatinya terasa hancur. Namun setiap kali melihat Raffi sibuk di dapur, bayangan malam itu selalu muncul di benaknya. Ia ingin marah, ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Sinta takut jika kebenaran yang akan keluar justru menghancurkan segalanya. Rumah tangga, warung, bahkan nama baik mereka di mata warga. Namun takdir seakan tidak memberinya pilihan. Suatu sore, Sinta melihat Mira datang lagi ke warung, duduk di meja paling pojok, seperti biasa. Tapi kali ini tatapan di antara Raffi dan Mira terasa berbeda. Ada bahasa diam yang hanya mereka berdua pahami. Sinta menatap dari kejauhan, dadanya sesak. Ia mencoba tetap tenang, namun amarah dan kekecewaan yang selama ini ia pendam mulai meletup. Setelah pelanggan terakhir pergi, Sinta menghampiri Raffi yang sedang mencuci peralatan. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Mas, sampai kapan kamu mau bohong?" Raffi terdiam sejenak, lalu mencoba tersenyum seolah tak paham maksudnya. "Bohong apa, Sin?" ujarnya pelan. Tapi nada datarnya justru membuat Sinta semakin marah. Ia menatap mata suaminya tajam dan berbisik, "Aku lihat semuanya, Mas." Malam itu, di rumah Mira. Kalimat itu seperti pisau yang menembus dada Raffi. Tangannya berhenti di wastafel, air mengalir deras tanpa arah. Sesaat suasana menjadi hening. Raffi menatap istrinya tanpa kata, lalu berbalik meninggalkan dapur tanpa sepatah pun penjelasan. Sejak malam itu, hubungan mereka benar-benar memburuk. Sinta tidur di kamar terpisah, sementara Raffi lebih sering menghabiskan waktu di warung hingga larut malam. Warga mulai memperhatikan perubahan itu. Sinta yang biasanya ramah kini terlihat murung, dan Raffi jarang menyapa seperti dulu. Beberapa pelanggan bahkan mulai berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang sedang terjadi dengan pasangan itu. Tapi tak ada yang benar-benar tahu bahwa badai besar sedang bersiap menghantam rumah tangga mereka. Suatu malam, Sinta memutuskan untuk menemui Mira secara langsung. Ia datang ke rumah kecil di ujung gang tempat Mira tinggal. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, Sinta berdiri menatap wanita itu dengan tatapan tajam namun penuh kesedihan. "Aku nggak mau rumah tanggaku hancur," katanya lirih. Mira hanya terdiam,
lalu menunduk. Tapi sebelum percakapan itu sempat berlanjut, Raffi datang. Ia baru pulang dari pasar dan terkejut melihat kedua wanita itu saling berhadapan. Pertemuan malam itu menjadi awal dari konflik besar yang kelak tak bisa dihindari. Raffi merasa terpojok, sementara Sinta tak lagi bisa menahan perih di dadanya. Hubungan yang dulu dibangun dengan cinta, kini berubah menjadi pertengkaran yang nyaris terjadi setiap hari. Di balik aroma kuah bakso yang tetap menggoda, kini tersimpan kepedihan dan kebencian yang semakin mendalam. Dan tanpa ada yang tahu, amarah Raffi mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang akan mengantarkan kisah ini pada tragedi paling mengerikan yang pernah terjadi di kota itu. Malam di Malang terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun perlahan, membasahi halaman warung bakso yang kini mulai sepi. Raffi duduk di dapur, memandangi pisau besar di tangannya yang baru saja ia gunakan untuk memotong daging. Tatapannya kosong, namun di dalam pikirannya, suara Sinta masih terngiang-ngiang, suara bentakan, tuduhan, dan air mata yang seolah terus menghantuinya. Beberapa hari terakhir, pertengkaran di rumah itu menjadi pemandangan biasa. Sinta yang dulu lembut kini sering meninggikan suara, sementara Raffi yang dulu sabar berubah menjadi keras dan mudah tersulut emosi. Semua bermula dari rasa malu dan tekanan yang ia rasakan setelah perselingkuhannya terbongkar. Di mata Raffi, semua orang seperti menatapnya dengan pandangan penuh hinaan, padahal sebagian besar warga bahkan belum tahu apa-apa. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Di satu sisi, ia menyesal telah mengkhianati istrinya, tapi di sisi lain, ada amarah yang sulit dijelaskan setiap kali ia menatap wajah Sinta. Ia merasa tidak lagi dicintai, tidak lagi dihormati. Dan semakin sering ia bertemu dengan Mira, semakin kabur batas antara cinta dan pelarian. Suatu malam, hujan turun deras, membuat atap seng warung mereka berbunyi berirama. Raffi baru pulang dari rumah Mira. Wajahnya tampak lelah dan kacau. Begitu masuk rumah, Sinta langsung menghampirinya dengan mata yang sembab. "Mas, sampai kapan semua ini?" Suaranya serak, namun nada kecewanya begitu jelas. Raffi menunduk tanpa menjawab, tapi saat Sinta berkata, "Aku menyesal sudah percaya sama kamu," sesuatu di dalam dirinya seperti meledak. Ia menatap istrinya tajam, matanya merah menahan emosi. "Jangan bicara seolah kamu suci, Sin. Semua ini gara-gara kamu. Kamu yang bikin aku begini," teriaknya. Pertengkaran malam itu tak lagi bisa diredam. Barang-barang di dapur berserakan, suara bentakan bercampur dengan isak tangis memenuhi rumah. Di luar, hujan semakin deras, seolah langit pun ikut menyaksikan amarah yang membara di dalam rumah kecil itu. Raffi kehilangan kendali. Dalam hitungan detik, suasana berubah menjadi mencekam. Tak ada lagi ruang untuk tenang, hanya amarah dan rasa sakit yang menumpuk selama berbulan-bulan. Setelah malam itu, warga mulai curiga. Warung bakso Raffi tiba-tiba tutup selama 2 hari. Saat dibuka kembali, hanya Raffi yang terlihat bekerja. Sinta tak pernah lagi terlihat membantu seperti biasanya. Ketika ditanya oleh pelanggan, Raffi hanya menjawab singkat, "Sinta lagi pulang ke orang tuanya, capek," katanya. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Tapi ada sesuatu yang aneh. Wajah Raffi terlihat lebih pucat, matanya kosong, dan tangannya gemetar setiap kali memotong daging. Beberapa hari kemudian, Mira juga mendadak menghilang. Rumahnya kosong, pintu terkunci rapat, dan tak ada kabar kemana ia pergi. Warga sekitar sempat mengira ia pindah kerja ke luar kota. Tapi seorang tetangga sempat berkata melihat Mira malam-malam datang ke warung Raffi sebelum akhirnya tak pernah terlihat lagi. Rumor pun mulai beredar diam-diam, tapi belum ada yang berani memastikan kebenarannya. Sementara itu, warung Raffi kembali beroperasi seperti biasa. Pelanggan tetap berdatangan, dan anehnya, banyak yang mengatakan rasa bakso Raffi kini lebih enak dari sebelumnya. "Dagingnya makin gurih, ya?" ujar salah satu pelanggan sambil tertawa. Raffi hanya tersenyum tipis, tanpa kata.
Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, tersimpan rahasia besar yang bahkan sulit ia bayangkan sendiri. Di malam-malam berikutnya, suara mesin giling daging sering terdengar dari dapur hingga larut. Beberapa warga yang melintas sempat mengira Raffi sedang lembur menyiapkan bahan dagangan. Tapi bagi orang yang peka, ada sesuatu yang janggal dari bau yang keluar dari arah belakang warung. Bukan aroma sedap seperti biasanya, melainkan bau tajam dan aneh yang membuat beberapa warga menutup hidung ketika lewat. Namun tak ada yang benar-benar curiga. Semua berjalan seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Tapi di balik pintu dapur itu, Raffi hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan penyesalan. Setiap kali ia menatap panci besar berisi kuah bakso yang mendidih, bayangan dua wajah, Sinta dan Mira, selalu muncul di benaknya. Ia tak lagi tidur nyenyak. Dalam mimpinya, ia selalu mendengar suara tangis dan panggilan lembut dari masa lalu. Dan dari malam penuh amarah itu, hidup Raffi tak pernah sama lagi. Ia bukan lagi pria ramah yang dikenal warga Malang, melainkan seseorang yang tersesat di dalam gelapnya perasaan bersalah dan kebencian terhadap diri sendiri. Sebuah jalan yang kelak akan membawanya menuju akhir paling mengerikan dalam hidupnya. Sebuah kisah yang akan membuat seluruh kota tercengang. Beberapa minggu berlalu setelah malam kelam itu. Warung bakso milik Raffi kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Warga Malang, terutama para pekerja dan mahasiswa sekitar, mulai menjadikan warung itu sebagai tempat favorit untuk makan malam. Setiap mangkuk yang disajikan selalu penuh aroma gurih, dengan potongan daging besar dan tekstur kenyal yang menggoda. Tak sedikit pelanggan yang memuji perubahan rasa bakso Raffi yang kini dianggap lebih lembut dan istimewa. Namun di balik pujian itu, Raffi hanya tersenyum kaku, menyembunyikan kegelisahan yang tak pernah hilang dari matanya. Ia bekerja seolah tanpa perasaan. Tangannya cekatan menggiling daging, mencampur bumbu, dan menata mangkuk, tapi pikirannya selalu terjebak pada bayangan masa lalu. Kadang di tengah hiruk-pikuk pelanggan, ia seperti mendengar suara lirih memanggil namanya. Di malam hari, ketika semua sudah pulang dan warung tertutup, Raffi sering duduk di kursi panjang menatap kosong ke arah dapur belakang. Bau kaldu yang dulu menenangkan kini justru membuatnya mual. Namun rasa takut membuatnya bertahan, takut ketahuan, takut rahasia itu terbongkar. Warga di sekitar warung mulai memperhatikan perubahan yang aneh. Raffi jarang berbicara, matanya sayu, dan ia tidak pernah lagi menyebut nama Sinta. Beberapa pelanggan sempat menanyakan keberadaan istrinya, tapi jawabannya selalu sama. Dia masih di rumah orang tuanya, belum balik. Sementara tentang Mira, kabarnya hilang tanpa jejak. Namun entah mengapa, setiap kali ada yang menyinggung nama itu, wajah Raffi berubah tegang seolah sedang menahan sesuatu yang berat. Suatu hari, seorang pelanggan tetap bernama Pak Darto datang seperti biasa. Ia memesan 2 porsi bakso urat yang katanya paling enak di Malang. Sambil menyeruput kuah hangat, Pak Darto memuji, "Mas Raffi, rasanya beda sekali dari dulu. Dagingnya makin lembut, nggak kayak biasanya. Rahasianya apa, Mas?" Raffi hanya tersenyum datar dan menjawab singkat, "Resep baru, Pak. Campuran bumbu dari luar kota." Kalimat sederhana itu membuat Pak Darto tertawa kecil tanpa tahu bahwa di balik kata, bumbu baru, itu tersimpan sesuatu yang tak bisa dibayangkan oleh siapapun. Hari berganti minggu, namun tak ada tanda-tanda Sinta kembali. Sementara itu, warga mulai memperhatikan aroma aneh yang sesekali keluar dari arah belakang warung Raffi, terutama di malam hari. Bau itu tajam dan menusuk, tidak seperti bau daging biasa. Beberapa warga mengira itu sisa bahan baku yang busuk. Namun Raffi selalu cepat membersihkan setiap kali ada yang menegur. "Ah, mungkin sisa kaldu, Bu. Besok saya bersihin lagi," ujarnya sambil memaksakan senyum. Namun, ada satu hal yang membuat banyak orang semakin heran. Rasa baksonya justru semakin luar biasa. Pelanggan dari luar kota mulai berdatangan karena kabar dari mulut ke mulut. Bahkan ada yang bilang, bakso Raffi ini nggak ada tandingannya,
kayak ada cita rasa yang bikin nagih. Kalimat itu membuat Raffi hanya bisa menunduk. Setiap kali mendengar kata lezat dan nagih, dadanya terasa sesak. Dalam benaknya, setiap adukan sendok di dalam mangkuk pelanggan seperti menimbulkan gema suara masa lalu, tawa Sinta dan senyum Mira yang kini hanya tinggal bayangan. Malam itu, ketika warung sudah tutup dan kota Malang mulai sunyi, Raffi kembali duduk sendirian di dapur. Lampu redup menyinari meja besar di tengah ruangan. Ia menatap panci besar berisi sisa kuah yang masih hangat. Asapnya menari-nari perlahan, membawa aroma yang entah kenapa terasa begitu menyesakan. Di dinding, foto dirinya bersama Sinta masih tergantung. Tatapan Raffi mengeras, lalu perlahan ia berdiri dan membuka jendela dapur yang menghadap ke halaman belakang. Udara dingin malam menerpa wajahnya, membawa aroma lembab tanah dan sedikit bau daging mentah yang tertinggal. Wajahnya pucat, tapi di balik sorot matanya yang kosong, tersimpan perasaan takut bercampur penyesalan. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia itu akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, seluruh kehidupannya akan berakhir. Namun anehnya, Raffi tak lagi berusaha melarikan diri. Ia hanya menatap malam yang sunyi, seolah menunggu sesuatu, mungkin penyesalan, mungkin pembalasan. Di luar, suara jangkrik terdengar samar, menemani kesunyian yang mencekam. Sementara itu, tanpa Raffi sadari, seorang warga yang rumahnya bersebelahan dengan warung, mulai mencatat kejanggalan. Bau busuk yang datang setiap malam semakin kuat, dan suara mesin penggiling yang menyala di jam tak wajar mulai mengusik rasa penasaran mereka. Tak lama lagi, kecurigaan itu akan berubah menjadi laporan, dan apa yang akan ditemukan polisi kelak, tak pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Warung bakso Raffi yang dulu dikenal penuh tawa kini menjadi tempat yang mulai dihindari sebagian warga. Tapi ironisnya, justru di sanalah semakin banyak orang datang, tanpa tahu bahwa setiap sendok yang mereka nikmati membawa kisah kelam di balik rasanya. Malam itu, Raffi menatap panci besar di depannya, lalu berbisik lirih, "Maafkan aku, semua ini sudah terlanjur." Dan sejak malam itu, aroma gurih dari warung bakso itu tak lagi sama. Ia menjadi simbol dari kenikmatan yang menipu, menyembunyikan rahasia gelap yang sebentar lagi akan mengguncang seluruh kota Malang. Malam-malam di sekitar warung bakso Raffi mulai terasa berbeda. Warga yang dulu terbiasa mencium aroma gurih dan menggoda setiap sore, kini mulai menutup hidung ketika melewati gang kecil menuju warung itu. Ada bau tajam yang menusuk, bercampur amis yang tidak biasa. Awalnya, mereka hanya mengira itu sisa bahan dagangan yang belum dibuang. Tapi lama-kelamaan, baunya semakin kuat dan muncul setiap malam, terutama saat warung sudah tutup dan lampu dapur masih menyala. Di rumah sebelah, Bu Sumarni, seorang tetangga tua yang tinggal sendirian, menjadi orang pertama yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam ia mendengar suara mesin penggiling menyala hingga lewat tengah malam. Kadang, suara itu disusul bunyi logam yang beradu, lalu keheningan panjang. Suatu malam, rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia mengintip dari celah jendela dapurnya yang menghadap langsung ke belakang warung Raffi. Dalam remang cahaya, ia melihat siluet tubuh Raffi sedang memindahkan sesuatu dari tong besar ke dalam plastik hitam. Gerakannya tergesa, dan ekspresinya tampak tegang. Keesokan paginya, Bu Sumarni memberanikan diri bercerita kepada dua warga lain, Pak Darto dan Wawan, yang juga sering membeli bakso di warung itu. Awalnya mereka tidak percaya, tapi ketika mereka juga mulai mencium bau aneh yang sama, rasa curiga pun tumbuh. Mereka sepakat mengamati lebih dekat. Malam berikutnya, ketiganya berdiri di balik pagar kayu, memperhatikan dapur Raffi dari kejauhan. Lampu redup menyorot tubuh Raffi yang sibuk menggiling daging. Di meja dapur terlihat beberapa wadah besar tertutup kain, dan di sudut ruangan ada plastik hitam yang belum dibuang. Pak Darto menelan ludah. "Kok jam segini masih giling daging, ya?" bisiknya. Wawan hanya menggeleng pelan, wajahnya menegang. "Mungkin dia lagi nyiapin bahan buat besok,"
jawabnya ragu. Tapi tak lama kemudian, terdengar suara Raffi bicara sendiri. Kalimatnya pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aku cuma pengin tenang, kalian yang maksa aku begini, katanya dengan suara parau. Setelah itu, suara mesin kembali menderu menutupi segalanya. Keesokan harinya, rasa curiga warga berubah menjadi laporan. Mereka sepakat menghubungi ketua RT yang kemudian meneruskan ke pihak berwajib. Polisi datang secara diam-diam untuk melakukan penyelidikan awal. 2 petugas berpakaian biasa mendatangi warung Raffi dan berpura-pura sebagai pembeli. Mereka duduk di pojok sambil memperhatikan setiap gerak-geriknya. Raffi terlihat gugup. Tangannya gemetar saat menuangkan kuah, dan tatapan matanya tak pernah berani menatap langsung ke arah pelanggan. Sore itu juga, petugas meminta izin untuk memeriksa bagian belakang warung dengan alasan pengecekan kebersihan lingkungan. Awalnya Raffi menolak, wajahnya tegang, tapi akhirnya ia mengangguk pelan. Saat pintu dapur dibuka, bau menyengat langsung menyeruak. Salah satu petugas terbatuk pelan. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan freezer besar yang tertutup kain tebal dan beberapa kantong plastik berisi bahan daging yang belum diolah. Ini bahan lama, Pak, belum sempat saya buang, kata Raffi cepat. Namun nada suaranya bergetar, seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Petugas tak langsung bereaksi. Mereka hanya mencatat dan berpamitan dengan alasan akan kembali esok hari untuk pemeriksaan lanjutan. Tapi setelah meninggalkan warung, mereka segera melaporkan hasil temuan awal ke kantor polisi setempat. Bau busuk yang terlalu kuat dan perilaku Raffi yang mencurigakan membuat mereka yakin ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu juga, polisi mengirimkan tim khusus untuk melakukan penggerebekan mendadak. Sementara itu, Raffi tampak gelisah. Ia duduk di dapur sambil menatap freezer besar yang kini terasa seperti bom waktu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan jantungnya berdegup cepat. Ia tahu waktunya hampir habis. Di luar, suara kendaraan patroli mulai terdengar samar dari kejauhan. Raffi menatap pisau besar di atas meja, lalu menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Beberapa menit kemudian, suara ketukan keras di pintu depan memecah keheningan malam. "Polisi! Buka pintunya!" teriak seseorang dari luar. Raffi terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Ia berjalan perlahan menuju pintu, sementara di belakangnya, bau tajam dari freezer semakin menusuk hidung. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu, semua yang selama ini ia sembunyikan akan segera terbongkar. Dan benar saja, saat pintu dibuka, beberapa petugas langsung masuk ke dapur. Mereka mendapati pemandangan yang membuat seluruh ruangan mendadak hening. Bau busuk, kantong plastik hitam, dan cairan aneh di lantai membuat semua orang terdiam. Seorang petugas menatap Raffi dengan wajah tegang. "Pak, tolong buka freezer ini." Raffi hanya memejamkan mata, tubuhnya lemas, dan suaranya lirih ketika berkata, "Kalian gak akan sanggup lihat isinya." Namun perintah tetap dijalankan. Tutup freezer perlahan diangkat, dan saat itu juga, udara di ruangan berubah berat. Semua mata terbelalak, sebagian menutup hidung, dan salah satu petugas mundur dengan wajah pucat. Apa yang mereka temukan malam itu akan menjadi berita besar keesokan harinya, dan membuat seluruh kota Malang terdiam dalam ketakutan. Suasana malam itu mendadak mencekam. Lampu-lampu warung bakso Raffi kini menjadi saksi bisu dari penggerebekan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Beberapa mobil polisi berhenti di depan warung, menarik perhatian warga sekitar yang mulai berdatangan. Petugas memasang garis kuning di depan pintu, sementara sebagian polisi masuk ke dapur membawa senter dan sarung tangan karet. Bau busuk yang tajam langsung menyergap begitu freezer besar dibuka. Di dalamnya, petugas menemukan beberapa kantong plastik hitam berisi potongan daging yang sudah berubah warna. Awalnya, mereka mengira itu hanya bahan busuk yang belum sempat dibuang. Namun setelah diperiksa lebih dalam,
Mereka menemukan sesuatu yang membuat dada semua orang di ruangan itu sesak. Potongan yang tidak menyerupai hewan apapun. Salah satu petugas yang berpengalaman di bidang forensik langsung memberi isyarat untuk menghentikan pemeriksaan sementara. Segera kirim tim identifikasi, katanya tegas dengan wajah tegang. Raffi duduk di kursi panjang, tangannya diikat, wajahnya pucat. Ia hanya menunduk tanpa bicara, sementara di luar, warga berkerumun menatap dengan bingung dan ngeri. Astagfirullah, itu warung yang tiap hari aku beli, ucap salah satu warga dengan suara bergetar. Tak lama kemudian, tim identifikasi tiba dengan peralatan lengkap. Freezer diperiksa, dan setiap kantong plastik dibuka satu persatu. Dalam keheningan malam itu, terdengar suara petugas yang terhenti mendadak, lalu menatap rekan di sebelahnya dengan wajah tegang. Hasil awal pemeriksaan menunjukkan bahwa potongan daging yang ditemukan tidak berasal dari hewan biasa. Saat identifikasi lanjut dilakukan di laboratorium, barulah fakta mengejutkan terungkap. Potongan itu cocok dengan DNA dua orang yang dilaporkan hilang beberapa minggu sebelumnya, Sinta dan Mira. Berita itu langsung menyebar cepat, mengguncang seluruh kota Malang. Televisi lokal menyiarkan laporan langsung dari lokasi, sementara warga memenuhi jalanan depan warung dengan wajah tak percaya. Warung bakso yang dulu dikenal paling ramai kini berubah menjadi tempat yang menebarkan rasa takut. Raffi akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di ruang interogasi, ia hanya diam beberapa saat sebelum akhirnya menangis. Aku nggak bermaksud begini, ucapnya pelan. Suaranya parau, wajahnya menunduk, air mata jatuh membasahi tangannya yang terikat. Saat penyidik menanyakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, Raffi mulai bercerita dengan nada putus asa. Semua terjadi begitu cepat. Aku marah, aku nggak sadar, setelah itu aku panik, aku takut, aku cuma pengen sembunyiin semua ini. Dari pengakuannya, malam pertengkaran besar dengan Sinta berubah menjadi tragedi. Raffi kehilangan kendali, dan saat menyadari apa yang telah terjadi, ia ketakutan luar biasa. Dalam kebingungan dan rasa panik, pikirannya gelap. Namun bukan hanya itu, beberapa hari kemudian, Mira datang mencarinya. Disitulah tragedi kedua terjadi. Ia mencoba menutupi semuanya dengan cara yang tak masuk akal, dan hasilnya adalah kisah yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Di luar ruang interogasi, wartawan sudah memenuhi halaman kantor polisi. Warga berdesakan ingin melihat wajah Raffi. Dia kelihatan biasa aja. Siapa sangka? Gumam seorang ibu dengan nada getir. Saat Raffi digiring keluar mengenakan kaos tahanan oranye dan borgol di tangan, suasana mendadak hening. Tak ada yang bersuara, hanya tatapan kosong penuh kengerian dari warga yang dulu mengenalnya sebagai sosok baik dan ramah. Polisi kemudian menyegel warung itu secara permanen. Semua peralatan disita, termasuk mesin penggiling, panci besar, dan freezer yang menjadi bukti utama. Di pintu depan, papan bertuliskan, bakso Raffi, gurih asli Malang, kini tergantung miring, diterpa angin malam. Di balik tulisan itu, ada cerita yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang pernah menyantap bakso di sana. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan lengkap dirilis ke publik. Raffi dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman berat. Dalam persidangan, ia hanya berkata lirih, "Aku nyesel, tapi semua sudah terlambat." Kalimat itu menjadi akhir dari kisah hidupnya yang hancur karena amarah dan pengkhianatan. Kini, bangunan bekas warung bakso itu berdiri kosong dan ditinggalkan. Rumput liar mulai tumbuh di sekitar halaman, dan setiap kali angin malam berhembus, warga yang lewat sering mengaku mencium bau aneh dari arah dapur. Sebagian memilih menyeberang ke sisi jalan lain, enggan menoleh ke arah bangunan itu. Di antara bisik-bisik ketakutan, ada satu kalimat yang sering terdengar lirih dari bibir warga. Bakso yang paling enak di Malang, ternyata menyimpan kisah paling kelam. Dan begitulah kisah ini berakhir, sebuah pengingat bahwa amarah yang tak terkendali bisa mengubah cinta menjadi bencana,
Dan manusia yang tersesat dalam dendam bisa kehilangan sisi kemanusiaannya sendiri.